Selamat pagi jemaat Blessing yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita kalau saat ini boleh berada di rumah Tuhan untuk memuliakan namanya. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita rindu untuk kita boleh menyukakan hati Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku, selamanya Kau ku sembah Tuhan, selamanya Kau
Kau ku sembah selamanya, selamanya Kau ku sembah. Haleluya. Allah yang senantiasa mengasihi kami, Engkau Tuhan. Mari naikkan penyembahan saudara-saudara. Mari saudaraku, kita bersyukur, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau saat ini kita boleh berada di tempat ini, kalau saat ini kita masih sehat, semua karena kasih Tuhan yang tidak pernah berpaling dari kita. Haleluya. Kasih-Mu yang tak pernah habis bagiku, kami bersyukur. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh
sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Allah yang begitu setia pada kami. Siapa kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu? Kalau kami menerima kasih setia-Mu senantiasa di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami tidak layak di hadapan hadirat-Mu. Tetapi Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau bahkan merelakan Tuhan nyawa-Mu, berkorban di salib untuk kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Kami boleh Tuhan kembali Tuhan menjadi milik-Mu. Syukur Bapa untuk pagi hari ini di mana kami boleh beribadah. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan indah ini. Kami rindu untuk kami boleh menyukakan hati-Mu. Kami boleh Tuhan untuk menyukakan dan menyenangkan dan mengeluh-elukan Engkau saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau pimpinan kami, pemimpin yang tertinggi bagi kami. Terima kasih Bapa, dari awal hingga pada akhirnya Tuhan marilah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, juga jemaat-Mu yang mengambil bagian ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, ada sukacita? Ada sukacita saudara? Saudaraku, kalau kita menuruti berita-berita di luar, hati kita kecil, hati kita ciut. Tetapi kalau kita memandang kasih-Nya Tuhan untuk hidup kita, kita boleh senantiasa untuk datang menyukakan hati Tuhan. Mari saudaraku, kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pujian. Gajablah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gajablah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Saudara, rasakan di dalam hidup kita, mana yang lebih besar kasih Allah yang diberikan untuk kita, atau saudara yang lainnya. Saudara hitung, mari kita hitung apa yang sudah diberikan Tuhan kepada hidup kita. Mari saudara akan menemui bahwa kasih-Nya itu senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Ya saudaraku, jangan khawatir saudaraku, karena kita punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa merasakan, saudaraku, kita merasakan kehadirannya, campur tangannya untuk kehidupan kita. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita.
Jika sebentar firman Tuhan akan ditaburkan, saudara, kita sudah siap. Kita rindu untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita jemaat di Ekspresi.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan kami boleh datang, kami boleh mengeluh-ngeluhkan nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengeluh-ngeluhkan Engkau. Engkau adalah sungguh Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Benar Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Benar. Terima kasih Yesus. Allah yang berdaulat. Haleluya Yesus. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Benar. Tutup bungkus kami sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, mendengarkan Engkau berbicara atas kami Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, mari Roh Kudus kuasai kami. Kuasai kami agar roh-roh jahat itu tidak mengganggu kami. Benar Tuhan. Syukur Tuhan. Kami usir Kami berdoa untuk Bapak Ian yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang diucapkannya itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Berasal dari Engkau yang ingin berbicara pada kami Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kami serahkan Pak Ian. Enggak. Shalom.恭喜发财，身体健康，万事如意。Puji Tuhan, tidak ada salahnya kita ikut juga mengucap syukur untuk tahun Imlek, ya. Karena itu sebetulnya syukur mereka dan kita semua, karena kalau di Cungko itu ada 4 musim. Chun, Xia, Qiu, Tung. Chun ini adalah musim semi. Wah, segalanya indah. Ya, tidak terlalu dingin. Ya, bunga-bunga mekar dan panen berhasil. Sebab itu mereka ucapkan syukur. Tapi buat kita orang percaya, kita dukung itu. Lebih-lebih kita ucapkan 4 musim. Ya, 4 musim senantiasa kita bersyukur karena ada Tuhan Yesus. Kan ada lagunya itu ya. Ya, segala musim. Ya. Dan apapun yang terjadi, musim panas, musim apa saja yang kurang mengenakan, tapi kalau ada Tuhan Yesus kita tetap bersuka cita. Ya. Dan dikatakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu kukatakan, siapa? Tuhan Yesus baik. Jadi buat kita 4 musim, kita harus bersyukur, amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus memperhatikan cara-caranya. Akan terjadi satu kegemparan. Orang akan melihat satu peristiwa yang luar biasa. Nanti kita uraikan, kita dengarkan. Tapi hidup ini sebetulnya singkat. Ya, ada yang sudah lanjut usia dipanggil Tuhan. Tapi ada yang muda, karena hal-hal apa yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan sudah panggil pulang. Jadi intinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, sebenarnya itu singkat, dikatakan oleh Tuhan. Sebab itu harus kita mawas diri. Mazmur 103, ayat 15 sampai 16. Iya.
Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal lagi. Ya. Dan yang kedua juga tampilkan supaya kita tidak berpanjang-panjang. Ya, ya boleh nanti menyusul saja. Jadi hidup ini memang singkat. Sebab itu tidak heran kalau ada orang minta diperpanjang-panjang terus. Ada seorang tante, kira-kira 25 tahun lebih, 26 tahun yang lalu, sudah keluar masuk rumah sakit, kalau tidak salah 5 kali ya. 5 kali karena jantung, kalau ngomong sudah, waduh, mengerikan. Kalau kita ajak ngomong, kita yang ngajak ngomong ini takut kalau tet gitu. Jadi ya enggak mau panjang-panjang, singkat terus doakan. Ya terakhir kita doakan rumahnya di daerah sampingnya THR itu. Saudara yang kasih. Dan waktu itu terjadi mujizat Tuhan. Kami sudah pulang. Sekitar jam 6 kami doakan, kami pulang. Terus saya dengar kesaksiannya jam 7:30, seperti ada sesuatu yang terangkat dari dalam dirinya. Padahal dia sudah putus asa. Sudah suruh orang beli baygon cair. Saudara, marah-marah, emosi karena udah putus asa dia. Dan sejak itu, dia merasakan sesuatu perubahan dalam dirinya. Minggu depan datang ibadah, waktu itu di Sulung. Kemudian dia terus hidup 25 tahun kemudian. Pindah di Malang. Saudara? Nah kemudian apa yang terjadi? 25 tahun kemudian dia sakit. Ya, dia sakit. Saya mau doakan dan saya tanya, Cik, ini masih mau perpanjangan apa enggak? Saya akrab sama dia, jadi enggak masalah saya tanya begitu. Oh, kalau bisa tambah lagi. Benar, Cik. Mau tambah lagi? Ya, kita minta aja sama Tuhan ya. Semua dalam tangan Tuhan. Kita doakan. Tapi ini kali tidak dijawab karena sudah 25 tahun. Perpanjangannya sudah lebih dari siapa? Hizkia. Hizkia hanya 15 tahun. Ditambah 10 tahun lagi. 25 tahun. Akhirnya ya memang pulang. Saudara yang kasih. Intinya adalah kalau bisa tambah lagi, tambah lagi. Buat apa Cik tambah lagi? Kalau bisa lihat buyut. Kan tadinya sudah lihat anak ya, besar. Setelah itu lihat cucu. Sudah kesampaian lihat cucu, mau panjang lagi kalau bisa lihat buyut. Bahkan cicit. Saudara yang kasih. Nah ini kehidupan manusia. Ya, ingin kita tambah lagi, tambah usia. Tapi di dalam firman Tuhan selanjutnya, dikatakan Mazmur 90, ayat 10. Masa hidup kami hanya 70 tahun. Ini Musa yang berkata ya. Kalau kami kuat, 80 tahun. Tetapi hanya kesukaran dan penderitaan yang kami dapat. Sesudah hidup yang singkat, kami pun lenyap. Kami pun lenyap itu seperti asap. Seperti rumput, ada tiup angin, gugur bunganya. Ini kehidupan manusia. Tapi satu hal jangan saudara pegang, setelah itu penderitaan yang kami dapat.
sesudah hidup yang singkat ini. Itu bisa kita minta kemurahan Tuhan. Umur panjang tapi sehat. Amin. Iya. Jadi jangan ambil negatifnya. Tapi memang bertambah usia itu memang ada kelemahan-kelemahan yang terjadi. Saya ada kenalan seorang tante usia sekarang 97 tahun di Pare. Asal Surabaya pindah di Pare. 97 tahun. Saudara, apa yang terjadi? Dia sehat. Dia bisa jalan. Iya. Dia bisa bantu mepesin itu ya. Sayur-sayur yang mau dimasak, bayam dan sebagainya. Masih bisa kerja sebisanya. Telinga bagus, mata bagus. 97 tahun. Enggak pikun. Tapi terakhir berapa bulan lalu, saya telepon ngomong-ngomong masih jelas. Ya bisa dengar yang baik. Tetapi terakhir saya telepon, apa? Nggak dengar. Telinganya langsung berubah. Saudara, ini yang terjadi. Jadi memang nampaknya sehat semua. Tapi karena usia sudah 97, sampai sekarang masih hidup, saudara, di Pare. Nah, ini maknya Bu Erna ini, juga 97-98 ya. Tapi sudah nggak ada sekarang. Waktu itu, sekal-kalanya bagus. Jalan, mata, telinga, ya, tidak pikun. Nah, tapi satu kali juga, dia tidak pernah mengeluh, saudara. Dia coba apa itu? Ini babatnya sudah dikasih garam belum ya? Itu babatnya sedang digodok ya? Iya. Ya enggak dikasih garam kata mamanya. Itu handuk bukan babat. Handuk kan seperti babat. Karena penglihatannya dia enggak pernah ngeluh. Ternyata matanya sudah kabur. Saudara, ini keadaan manusia. Tapi mintalah kemurahan Tuhan. Usia lanjut, tapi sehat. Jadi kalau usia lanjut sakit-sakitan, ya ini sudah 80 ke atas, sudah penderitaan. Saudara, ya dalam hal ini bisa dipanggil Tuhan karena kontrak di dunia sudah selesai. Ini tidak harus menyangkut berapa umur. Bahkan masih anak kecil kalau memang tidak ada kesempatan dari Tuhan dipanggil pulang. Jadi yang kedua, karena kedatangan Tuhan yang kedua kali yang orang yang tidak percaya tidak lihat secara diam-diam. Nah ini yang dikatakan rapture ya. Ya. Jadi rapture ini adalah pengangkatan. Satu dibawa, satu ditinggal. Ya. Nah ini yang harus terjadi dulu. Ini tidak secara umum yang lihat. Sehingga dunia heboh, bingung. Apa yang terjadi mereka tidak tahu. Coba kita saksikan sebentar ya. Ya, keras aja tuh. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Keraskan boleh kalau masih bisa.
Ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Apakah Anda sudah siap? Ini kedatangannya tidak nampak di langit. Bukan seperti yang akan datang kemudian, yang penuh dengan kemuliaan, dengan malaikat Tuhan, dengan sangkakala besar dibunyikan. Ini tidak, secara senyap. Sehingga orang-orang yang lain yang tidak percaya Tuhan bingung. Apa yang terjadi? Loh kok hilang? Sedang khotbah pendetanya hilang. Saudara, apakah Anda sudah siap? Ini yang penting bagi kita. Sebab ini tidak ada tawar-menawar. Ya. Tidak ada lagi kesempatan. Kalau memang saatnya kita diangkat oleh Tuhan, ya kita diangkat. Kalau tidak kita akan tertinggal. Nah, inilah jangan sampai tertinggal. Ya, tiba-tiba saja, saudaraku, harus siapkan diri. Mulai sekarang, bukan nanti kalau sudah terjadi peristiwa itu terlambat. Nah, ini yang harus siapkan diri mulai sekarang, saudara, supaya kita pada saat pengangkatan itu kita sekalian juga dijemput oleh Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, bagaimana caranya supaya kita bisa siap? Satu, berjuang pertahankan iman. Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi caranya mempertahankan iman itu adalah berjuang. Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, berjuang itu artinya berusaha keras, bekerja keras, bergumul. Melawan apa? Melawan godaan dunia, kesenangan, atau penderitaan. Orang bisa jatuh karena kesenangan, juga orang bisa jatuh karena penderitaan yang di dalam hidup ini kalau kita tidak bisa bertahan. Kalau kita tidak berjuang sungguh-sungguh. Mungkin saudara pernah dengar juga tentang angin timur dan angin barat yang berkompetisi untuk menjatuhkan seekor monyet. Lalu angin timur berkata, aku akan sanggup. Ya. Setelah itu dia berusaha mengadakan satu tiupan angin yang luar biasa. Tapi karena begitu monyet kaget ada angin keras, dia berpegang dengan kuat. Tambah keras, tambah dia kuat berpegang. Ya. Nah, sebaliknya setelah dicoba tidak bisa, angin barat, sekarang giliranku.
Saudara, mulailah dia sepoi-sepoi meniup. Ya, dengan sejuk, ya. Tidak dengan kekerasan. Waduh, si monyet senang. Habis tadi angin keras, setengah mati dia takut. Sekarang tenang. Begitu dia tenang, kena tiup angin, akhirnya tertidur. Begitu dia tertidur, ya tahu sendiri angin barat, tiup sedikit, tepuk monyetnya. Artinya, belum tentu karena kesusahan, karena penderitaan, orang jatuh imannya. Belum tentu. Justru ada yang berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah penolongku. Tidak ada yang lain. Dia terus gigih. Terus datang beribadah. Saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi. Maksudnya ilustrasi ini. Tapi ada karena kenikmatan dunia, kesenangan dunia, harta melimpah, apa saja yang mau, oke, bisa dibeli. Mulailah tidak berharap, tidak bergantung kepada Tuhan. Seolah tangannya tidak lagi berpegang kepada pohon. Ya. Dan akhirnya tiupnya keras sedikit, jatuhlah monyet itu. Ini yang harus kita waspadai dalam kehidupan ini, saudara. Saudara, ya ini ada satu video lagi tentang pertahankan iman. Ini ilustrasi, tetapi baik kita saksikan bagaimana seharusnya gigihnya kita berjuang mempertahankan iman. Silakan. Aku beri kau dua pilihan, sangkal Yesus atau mati. Ini menyangkal Yesus supaya selamat karena ketakutan. Tinggal satu. Engkaulah segalanya, Yesus. Mulai ditembak. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, apapun yang terjadi, dilindungi. Kecuali memang orang ini harus menerima kematiannya. Setiap orang berbeda. Ya. Intinya dia pertahankan iman dengan menghadapi segala risiko. Penderitaan, siksaan, bahkan kematian. Itu namanya berjuang. Oh. My friend, kawanku, kami mau sepertimu.
Kami mau belajar ilmumu itu apa gitu. Jadi akhirnya orang dua ini intinya bertobat. Karena melihat iman yang teguh. Saudara yang kasih. Nah, bagaimana supaya kita tahan uji? Ini ada caranya firman Tuhan mengajarkan kepada kita. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Kita uji diri kita sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Maksudnya, apakah kau yakin Yesus ada dalam dirimu atau tidak yakin? Kalau kamu tidak yakin Yesus masih ada dalam dirimu, karena perbuatan kita, karena tidak mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak berjuang sungguh-sungguh, sebab itu kita ragu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kalau Tuhan Yesus kita rasa, kita bimbang apakah Tuhan Yesus masih mau tinggal di dalamku. Karena keteledoran kita. Nah ini yang terjadi dalam hidup kita. Bisa bimbang. Jangan heran saudara. Ada anak paduan suara yang saya pimpin. Paduan suara yang saya pimpin waktu di Sulung. Dia paduan suara, dia sudah dewasa. Dia mencapai 17-18 tahun usianya. Aktif. Tapi satu kali datang kepada saya. Dia tanya, apakah Tuhan Yesus itu ada? Jadi saudara tahu, ada satu keyakinan dengan imannya itu. Apakah Tuhan Yesus itu ada? Nah, jangankan merasa dalam dirinya ada Tuhan Yesus. Bahkan yang ditanyakan Yesus itu betul ada enggak? Tuhan itu ada enggak gitu maksudnya. Nah ini yang terjadi, ini fakta kejadian sungguh-sungguh. Saudaraku yang kasih, jadi kita harus waspada dan kita harus cek diri kita. Pada saat ini juga kita cek, ya, kita renungkan, apakah kita percaya penuh bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kalau kita ragu-ragu, kamu tidak akan tahan uji. Ini Paulus yang mengatakan. Saudaraku yang kasih, nah, sebab itu kita harus menguji apakah iman kita tetap teguh. Apakah Yesus ada dalammu? Kalau kamu bimbang, kamu tidak tahan uji. Yang kedua, hati yang bersih. Matius 6, 14, 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita memeriksa ini bukan, oh aku tidak pernah nyakiti orang kok. Tidak pernah, mungkin. Tapi mungkin ada dalam hati, ada sengketa, ada kekecewaan, kebencian kepada seorang. Nah ini harus dibereskan saudara, supaya hati kita bersih. Sebab Tuhan melihat hati. Bukan melihat aktifnya ke gereja, bukan melihat aktifnya dalam pelayanan. Tapi apakah hati kita bersih untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita periksa. Saudara-saudara, jadi seperti salib, kita harus beres ke atas. Tapi juga kita horizontal juga harus beres antara sesama kita. Nah ini yang harus terjadi seperti salib. Beres kepada Allah Bapa karena pengorbanan Yesus mendamaikan kita
dengan Bapa Surgawi. Saudara percaya? Ya, ini ke atas oke. Nah, yang sekarang yang horizontal. Apakah kita beres sesama kita? Itu akan dicek oleh Tuhan. Jadi memang kita sudah percaya Yesus. Tapi apakah kita melakukan kehendak Tuhan Yesus? Bahkan musuh pun didoakan. Saudara, hal itu rasanya tidak mungkin. Tahun 1950 sekian, saya masih sekolah SD. Saya ini salahnya memang suka nggodain orang, terutama yang cewek-cewek yang penakut, cewek-cewek yang cengeng, digoda sedikit nangis, nah itu tambah senang saya nggoda. Wah, Om, ini waktu cilik loh. Saudara, satu saat ada seorang yang asalnya dari Mojokerto datang ke Pangkalan Bun, sekolah di sana. Bahasanya beda. Orang arek Mojokerto ketemu mbak arek Pangkalan Bun. Nah ini saya ini memang yang gitulah. Saya katakan cap gome. Orang itu marah. Cewek itu mengarah, saudara. Mengarah. Sampai nangis. Loh, cengeng banget aku ngomong cap gome kalau dia nangis. Teman-teman yang ngeploi. Ayo, Koyan, ayo kamu. Tuh, nangis. Saya bilang, ini perkataan saya. Bahasa Pangkalan Bun. Pokok cap gome, aku kalau Jawanya aku nggak ngelokno papai, maksudnya itu begitu. Tapi karena bahasa yang saya pakai, biarin. Cap gome kan kadang menyambati papahnya. Yang ditangkap papahnya mati. Masalah. Jadi jauh. Maksudnya saya enggak ngomong tentang papahnya mati, enggak. Tapi bahasa Pangkalan Bun, dia telinga Mojokerto. Jadi saya ini mengatakan papahnya cap gome mati. Jadi heboh. Nangis sampai guru datang. Pancen nih. Dulu nama saya Pinyang. Pancen nih Pinyang kalau orang Jawa bilang. Saya itu disalahkan ya karena memang suka nggoda. Saudara, sampai saya dihukum. Saya jelaskan guru tidak mau percaya. Ya akhirnya saya harus menghadapi hukum. Nah, saudara setelah itu saya kecewa berat karena guru tidak mendengarkan secara adil. Kecewa saya, kecewa berat. Ya marah juga dalam hati saya. Sampai kemudian lulus SD, kami berpisah, entah di mana dia, kemana dia, saya tidak tahu. Tapi pada waktu saya mencari kepenuhan Roh Kudus sekitar tahun 1963-an, sebelum menikah. Di Sulung nggak dapat, saya ikut di Bibis Isakleo. Nah, begitu saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau di Isakleo kan kalau penuh Roh Kudus diikat sama tali merah. Jadi tahu orang sudah penuh Roh Kudus. Hal yang terjadi yang aneh, Surabaya itu bodoh. Bahkan Bibis itu kalau keluar itu apa? Rombeng-rombeng ya di pinggir kali itu. Suasananya enggak menyenangkan. Tapi saya merasa waktu itu Surabaya cerah, indah. Ada kedamaian dalam hati saya setelah saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan satu hal yang teringat kepada saya, di mana itu Chin Fung. Saya mau minta maaf kepada dia. Tidak melihat apakah dia salah, dengar, ataukah betul, tidak peduli. Pokoknya kalau perdamaian itu datang daripada kita,
Kita bisa minta maaf kepada siapapun. Itu yang saya lakukan, tapi sudah tidak tahu di mana dia. Mudah-mudahan kalau ini masuk YouTube, kebetulan dia dengar. Saudara, ini serius, ada kejadian sungguh-sungguh. Jadi intinya Roh Kudus itu dapat memberikan pertolongan yang luar biasa. Mengubahkan kita, bukan karena kita baik, tapi dia penolong. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Jadi jangan khawatir, Roh Kudus akan menolong kita, bisa memaafkan, sehingga kita bisa membuat hati kita bersih, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Saudara, dengan demikian kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, belum berjejak di Bukit Zaitun, kita diangkat. Kita diangkat. Seperti tadi juga, orang yang sudah mati juga diangkat dari kubur. Demikian juga yang masih hidup. Dan yang tertinggal, itu kan melewati sengsara yang luar biasa antikris. Kalau kita bisa lolos dari penderitaan antikris itu, kita kemungkinan bisa mendapat pengampunan, termasuk Israel yang tersisa. Itu akan diberi kesempatan pengampunan, sehingga semuanya bisa dibawa, diangkat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi intinya kita harus siap-siap. Jangan lagi kita seenaknya. Ya, kalau sekarang masih bisa on site, ikut on site. Kalau nanti online lagi, ya sudah tidak apa-apa. Jadi kita harus tetap bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Ayo, saya undang saudara yang melayani perjamuan suci. Dan jangan lupa nanti, jangan dibuka, tidak diminum, tidak dimakan di sini, tapi dibawa pulang dan makan dan minum di rumah. Ya. Saya undang saudara. Ya. Sungguh tidak lama lagi. Sungguh tidak lama lagi. Tuhan Yesus datanglah. Biar kita berdoa, berdoa dan jagalah kesenangan yang besar, kemuliaannya sebab itulah saudara tahan dan sedialah. Tuhan, sebentar kami akan makan dan minum perjamuan suci di rumah, dan kami akan mendengarkan ayat-ayat tentang perjamuan suci ini. Roh Kudus bekerja memberi iman kepada kami, supaya kami boleh makan, minum,
dengan baik. Ya Tuhan, sehingga mendatangkan berkat yang besar. Berkati hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan dibagikan, dan lagu tadi kita nyanyikan lagi. Sungguh tidak lagi Tuhan Yesus datanglah, biar kita tahan saja, berdoa dan amin. Kesenangan yang besarlah, kemuliaan heran, sebab itu sadar kesenangannya. Kesenangannya besar. Haleluya. Kemuliaannya heran. Pelan-pelan kita berdiri. Sebab itulah saudara, tahan dan sebab itu saudara, tahan dan setialah. Sebab itu saudara, tahan dan setialah. Saudaraku, angkat anggur dan roti dalam tanganmu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, nanti di rumah saudara ingat ayat ini. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Dan bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Nanti di rumah kita minum dan makan dengan iman. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saya minta saudara Yancin berdoa dan nanti saya tutup dalam doa berkat. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya.
Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami membawa juga saudara kami Joni Nugraha yang beberapa hari yang lalu panas tinggi, tapi pada saat ini menuju kepada pemulihan. Tetapi biarlah beristirahat dulu, tidak datang di gereja. Kita tidak tahu penyebabnya yang pasti, tapi kita menghindari penularan Omikron yang saat ini sedang merebak di mana-mana. Sebab itu biarlah jemaatmu bijaksana supaya menjaga diri, tidak makan-makan di luar, tidak berkerumun dan sebagainya, harus menjaga jarak. Dan jangan lupa memakai masker yang baik. Supaya dengan hikmat, dengan ketekunan ini, kita menjaga diri dengan pertolongan Tuhan. Kita dihindarkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati pelayanan kami semua. Tuhan, dan terutama perlindungan, bungkus kami dalam darah-Mu. Terima kasih Bapak. Sekarang saudaraku yang kasih, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kami sampai Maranatha. Terpuji Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkatnya katakan amin. Haleluya. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat siang saudara-saudara semua, Tuhan Yesus memberkati.